Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di PTID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai sistem informasi. Sorry sebelumnya kalau misalkan di sini rada bising, soalnya aku seperti biasa bikin videonya itu di luar ruangan, dan ini adalah tempat biasa yang biasa aku pakai buat ngopi. Jadi sekalian karena hari ini kebetulan di sini lagi sepi, jadi tadi juga aku sempat buka-buka beranda YouTube dan lihat ada beberapa komentar. Jadi aku sempatin waktu buat jawab pertanyaan kalian. Dan ada satu pertanyaan yang aku pilih dari beberapa pertanyaan, dan jujur itu pertanyaan yang paling sering dan paling basic ditanyain sama teman-teman dari anak maba SI ya. Untuk pertanyaannya itu ada di sini. Jadi untuk pertanyaannya itu adalah apakah matematika di sistem informasi itu berat atau enggak? Oke, sejujurnya untuk matematika itu kalau misalkan kalian belajar di jurusan apa aja, entah itu di pendidikan agama, entah itu di pendidikan bahasa Indonesia, matematika itu pasti akan selalu ada. Aku juga ngerti sih sama pertanyaan kalian yang mengenai apakah matematikanya itu susah, apakah matematikanya itu sulit dan sebagainya. Aku juga dulu sempat mikirin kayak gitu. Tapi sebenarnya semenjak aku kuliah di sistem informasi, aku jadi tahu seluruhnya mengenai sistem informasi. Dan aku bakalan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari kalian mengenai hal yang satu ini secara sederhana, ya kiranya kalian bisa ngerti lah. Oke, aku mulai. Jadi di semester 1 itu, anggap aja ini serinya. Jadi di semester 1 itu yang aku pelajari di semester 1 itu matematikanya itu adalah matematika basic. Jadi maksud dari matematika basic di sini adalah matematika yang mana itu tuh mempelajari sepenuhnya mata pelajaran pas dulu kalian SMA. Jadi apa yang kalian pelajari sewaktu SMA itu adalah matematika yang bakalan kalian review di semester 1 jurusan sistem informasi. Next, selanjutnya adalah di semester 2. Untuk semester 2, kalian juga bakalan belajar matematika. Sebetulnya nggak di setiap semester kalian bakalan belajar matematika. Jadi di semester-semester tertentu aja. Di semester 2-nya itu kalian belajari soal matematika bisnis. Jadi matematika bisnis adalah matematika yang paling basic. Singkatnya, kalau matematika bisnis adalah pelajaran matematika, hitung-hitungan yang diselingi juga sama cakar-cakaran. Jadi kalau untuk matematika bisnis ini basicnya adalah kalau misalkan kalian yang anak IPS itu kalian bisa ngerti dengan singkatnya apa ya, akuntansi. Jadi untuk matematika bisnis adalah akuntansi, singkatnya seperti itu. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan rada bising atau rada banyak noise-nya. Dan ya memang karena aku bikin videonya ini di luar ruangan, jadi ya ngerti lah. Oke, selanjutnya di semester 3. Untuk matematika di semester 3 kalian sebetulnya nggak begitu ribet. Karena apa? Karena di semester 3 kalian fokusnya itu cuman ke input, output, sama proses. Jadi basically anak sistem informasi itu fokusnya itu dia mempelajari mengenai input, proses, dan output. Anak SI yang kuliah di mana aja pasti fokusnya ke situ. Kalau di semester 3 kalian bakalan sering dihadapin sama yang namanya input, proses, sama output. Input adalah bagian di mana sistem informasi sebagai kalian mahasiswa sistem informasi akan mempelajari perangkat-perangkat di luar sistem itu sehingga itu bisa menjadi sebuah data. Sehingga data tersebut bisa kalian diinputkan ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya mengenai proses. Jadi proses adalah gimana kalian mengolah data dari hasil inputan kalian tadi. Jadi untuk proses itu bakalan sering kali kalian hadapi juga. Nah seterusnya ada output. Nah untuk outputnya sendiri itu maksudnya adalah gimana sih finishing atau retouch dari hasil program kalian. Jadi kalian mempelajari input, mempelajari proses, terus outputnya apa? Nah itu yang dimaksud dengan input, proses, dan output. Nah selanjutnya kalian di semester 3 itu tadi itu nggak ada matematikanya, kosong sama sekali. Nggak ada akuntansi juga, cuman di semester 2 itu ada. Dan mata kuliahnya itu ya namanya akuntansi. Nama mata kuliahnya itu adalah matematika bisnis. Dan basically dia itu mempelajari soal matematika bisnis di anak akuntansi. Jadi kalian bakalan mempelajari banyak hal mengenai akuntansi. Nah selanjutnya di semester 4. Nah untuk semester 4 kalian bakalan kosong sama sekali juga untuk matematikanya. Nggak, akuntansi juga nggak ada. Dan ya kalian lebih fokus ke UI UX, pembuatan sebuah website. Dan kalian juga bakalan belajar mengenai database, kalian bakalan belajar mengenai code igniter dan lain-lain. Jadi kalian bakalan mempelajari gimana sih proses pembuatan website sampai benar-benar jadi. Sebetulnya untuk anak SI itu beruntung sih. Beruntungnya di sini karena untuk anak SI sendiri itu dia itu nggak mempelajari fisika sama kimia. Berbeda halnya dengan anak sistem informasi berbeda halnya dengan anak teknik komputer dan juga anak informatika, yang mana mereka bakalan sering menghadapi dengan yang namanya matematika, fisika, dan kimia. Kalau anak SI masih aman banget malah.
sekarang kita bakalan masuk kesimpulannya. Apakah matematika di SI itu berat atau enggak? Sejujurnya kalau dari aku untuk matematikanya itu enggak berat. Karena ya di semester 1 kalian bakalan mempelajari matematika yang udah kalian pelajari sewaktu SMA. Terus di semester 2 kalian bakalan mempelajari matematika dari basically akuntansi sih. Jadi untuk semester 2-nya gitu. Nah, untuk semester 3 kalian enggak mempelajari matematika atau akuntansi. Jadi itu habis. Terus semester 4. Nah, untuk semester 4 itu sama, kalian juga nggak mempelajari matematika, jadi aman. Dan semester 5 sama 6 itu juga sama, itu nggak mempelajari matematika. Kalau semester 6 lebih ke mata kuliah wajib sih, kayak misalkan bahasa Indonesia, PPKN, pendidikan Pancasila, dan lain-lain. Sementara untuk semester-semester sebelumnya itu kalian mempelajari matematikanya itu cuman kalian pelajari waktu semester 1 sama semester 2 aja. Nah oke, sebenarnya ada juga pertanyaan dari subscriber. Dan pertanyaannya adalah, apakah bahasa Inggris di sistem informasi itu sulit? Dan ada juga yang bertanya, apakah sistem informasi itu, anak sistem informasi itu harus banget mempelajari dan bisa bahasa Inggris? Nah, untuk pertanyaan seperti itu bakalan aku jawab di video selanjutnya. Jadi kalau misalkan sekarang itu belum bisa aku jawab karena waktunya lagi mepet dan aku lagi di luar. Jadi untuk pertanyaan yang itu, aku bakalan jawab di video selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.